yang memprediksi, bahkan BMKG juga mengeluarkan pernyataan dini tentang badai di akhir tahun. Tanggapan dari Romo Edi terkait dengan bencana akhir tahun itu bagaimana, Romo? Sebelum saya menjawab, perkenankan saya menyapa sobat-sobat subscriber terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Sobat subscriber dimanapun Anda berada, semoga panjenengan semuanya senantiasa dilimpahkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan segala usaha serta rezekinya. Amin. Baik, mengenai tanggapan tentang adanya bencana akhir tahun, air yang terbesar akan terjadi di bulan Februari. Itu akan ada air bah, yang artinya air dari Bengawan maupun air laut yang naik ke daratan disertai dengan guntur dan angin. Namun untuk saudara-saudaraku, cukup waspada saja, tidak perlu khawatir, karena insya Allah untuk bencana tahun ini tidak sedahsyat tahun-tahun yang kemarin. Namun bukan berarti kita sebagai umat manusia yang mempunyai banyak kekurangan lantas jumawa atau menyombongkan diri, karena sewaktu-waktu banjir itu atau bencana itu pun terjadi. Maka pada saat bulan Februari atau bulan 2, kita harus waspadai angin dan badai disertai air akan muncul dari timur laut. Hal ini yang bisa menyebabkan kehidupan mengalami sedikit stagnasi, namun ekonomi tetap stabil. Maka sekali lagi, mengenai bencana yang akan terjadi itu akan terjadi dan memang ada, Pasti, Romo. insya Allah, karena kepastian dan hak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berdasarkan siklus alam dan ramalan para pujangga terdahulu menceritakan bahwasanya pada tahun ini akan terjadi prahara yang besar, namun jangan terlalu khawatir. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita lantas nggak terjadi apa-apa, jangan begitu. Itu namanya jumawa, sembrono. Manusia yang banyak mempunyai kekurangan, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang diramalkan para pujangga terdahulu benar, bahwasanya banjir itu, prahara itu, bencana itu tidak sedahsyat tahun-tahun yang lalu, melainkan hanya perputaran siklus roda peralihan tahun saja. Kalau seperti pagebluk yang kemarin itu kira-kira masih ada nggak, Romo, untuk tahun-tahun selanjutnya? Bukankah pada pertemuan kita yang terdahulu masuknya, meledaknya pagebluk dan usainya itu ada di bulan 7 2021, jika kita masih ingat putaran terdahulu, kan? Dan ternyata pada bulan 7 benar-benar luar biasa. Pagi sakit, malam meninggal, malam sakit,
pagi meninggal, begitu seterusnya, dan akhirnya juga berhenti pada bulan 7 itu juga. Nah, sekarang kita tinggal menikmati bahwasanya insya Allah tidak ada lagi pagebluk yang namanya pagebluk yang mengerikan tersebut. Namun mengenai tentang virus itu tetap ada, karena virus itu adalah bikinan manusia, ulah manusia pula. Jadi ulah manusia yang menyebabkan pagebluk seperti itu, ulah manusia yang akhirnya menjadi bencana global. Bukankah kita masih ingat tentang usaha manusia yang ingin mengambil hasil bumi, menambang hasil bumi, misalkan mengambil minyak Lapindo misalnya? Pengeboran ini dilakukan manusia atau Allah? Manusia. Ulah manusia kan? Akhirnya menjadi bencana. Nah, ini mengapa demikian? Itu adalah hukum alam. Ketika alam diperkosa, maka kita sebagai pemerkosanya yang bertanggung jawab. Begitu pula dengan adanya virus pandemi yang diciptakan oleh manusia, kita juga sebagai manusia yang terkena imbasnya. Berarti intinya itu semua karena Allah manusia sendiri nih Romo. Betul sekali. Ini yang kedua Romo, ini membahas kan banyak orang ini bahas masalah pemimpin kita untuk selanjutnya Romo. Ada yang mengatakan bahwa nanti itu akan timbul seorang pemimpin yang masih keturunan China, cuma umurnya cuma seumur jagung. Nah, setelah itu baru muncul yang namanya Ratu Kembar. Setelah Ratu Kembar itu baru Ratu Adil nanti yang akan muncul. Tanggapan Romo bagaimana? Sebenarnya untuk bicara tentang kepemimpinan yang akan datang, ini sangat riskan sekali, dan apalagi kalau kita bicara kasepuan ya. Jadi kasepuan otomatis untuk bicara ke depan tentang siapa pemimpin dan bagaimana, ini nantinya akan dikaitkan dengan politik katanya. Namun apa salahnya jika kita sebagai manusia juga mengetahui tentang perkembangan roda kehidupan agar kita bisa memilih dan tidak terkejut apabila ada sesuatu yang memang terjadi seperti yang jenengan sampaikan, akan adanya pemimpin Cina namun dalam kepemimpinannya hanya seumur jagung seperti itu. Namun menurut kacamata batin saya meramalkan, tapi sekali lagi ini hanya ramalan, bahwa sesungguhnya benar dan tidaknya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk kepemimpinan yang akan datang ini masih lahir tah suku Jawa. Ngaten, masih trah suku Jawa yang artinya keturunan Jawa. Namun dalam pemilihan nanti memang akan lebih ramai ketimbang pemilihan pada 10 tahun yang lalu. Akan lebih ramai pada pemilihan di 10 tahun yang lalu. Maka dari itu saya berharap saudara-saudara saya jangan sampai terbawa arus, ikuti nurani. Jika memang itu pantas sebagai panjenengan rasakan pantas untuk dijadikan pemimpin, ya silahkan panjenengan pilih dengan nurani. Jangan sampai panjenengan menjadi orang-orang bayaran, dan ingat, jangan sampai jenengan terperangkap oleh jaring-jaring orang-orang yang
mempunyai ambisi dan kepentingan sesaat yang akhirnya memecah belah persaudaraan kita. Karena apa? Pemilihan itu hanya sementara, namun persaudaraan kita selamanya. Saya katakan sementara. Oke lah, pemilihan yang jadi itu 10 tahun atau 5 tahun, tapi persaudaraan kita seumur hidup.